Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu kepada saudara-saudaraku semua dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan jasmani rohani, dimudahkan segala urusan dan diijabah segala hajat serta niat kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami kembali akan membahas yaitu satu buah kajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu masih dari Syarah Kitab Al-Hikam yang bertajuk atau berjudul Istirahatkan dirimu dari pengaturan, yang bermaksud kita pasrah kepada Allah. Bagaimana kita mengatur hidup ini kita serahkan, bukan berarti kita tidak usaha ataupun tidak melakukan aktivitas apapun, kita hanya pasrah. Itu bukan yang dimaksud, bukan yang seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahi nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka angkala takum bihi li nafsik, yang artinya istirahatkan dirimu dari tadbir atau melakukan pengaturan, maka apa-apa yang selainmu Allah telah melakukan untukmu, jangan engkau turut mengurusinya untuk dirimu. Ya, di sini coba saya jelaskan, kita belajar bersama, ngaji bersama, mengkaji apa makna dari ayat tersebut, makna dari pengertian tersebut, itu bahwa tanpa kita sadari banyak hal yang telah Allah atur untuk diri kita. Jaringan saraf yang terus bekerja, paru-paru, jantung yang memompa udara, oksigen yang kita hirup dengan leluasa, rizki yang kita makan, dan banyak hal lain sesungguhnya telah Allah atur. Ya, semuanya itu telah Allah atur untuk setiap manusia. Maka kita tidak perlu terlalu khawatir, takut, turut serta melakukan pengaturan untuk diri kita sendiri, dan bertawakallah sebagaimana firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim munas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ya, yang dimaksud takbir atau mengatur diri sendiri ya, dalam kitab hikam, yaitu takbir yang tidak dibarengi dengan tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kalau tadbir itu mengatur, tapi kalau tafwid itu menyerahkan. Apabila tadbir itu dibarengi dengan tafwid, itu diperbolehkan, berarti kita usaha dan berdoa, ya, itu dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda,
At-tadbiru nisful ma'isyah. Mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian dari hasilnya mencari ma'isyah atau penghidupan. Hadis ini mengandung anjuran untuk membuat peraturan di dalam mencari fadlnya Allah. Pengertian tadbir di sini ialah menentukan dan memastikan hasil, karena itu semua menjadi aturan Allah. Alhasil tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan, memastikan hasilnya. Sebagai seorang hamba wajib dan harus mengenal kewajiban, sedangkan jaminan upah ada di tangan majikan, maka tidak usah risau atau ragu atau was-was pikiran dan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepadamu atau terlambat. Sebab ragu terhadap jaminan Allah tandanya lemah iman. Dari sekian penjelasan tadi kan kita sudah bisa memahami, kita mencuplik dari penjelasan di atas tadi. Di dalam kehidupan ini memanglah kita sekarang disulitkan berbagai banyak hal, terutama masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah apapun. Seringkali kita ini lupa akan campur tangan Allah atau Tuhan semesta ini yang ada dalam kehidupan kita. Kita selalu lupa. Kadang kita bekerja mencari nafkah, itu kita merasa bahwa kalau kita bekerja itu pasti atau berbuat sesuatu, itu kita pengharapannya kepada perbuatan tersebut. Kita lupa akan yaitu kuasa-kuasa Allah. Misalkan kita merancang sesuatu atau punyai cita-cita sesuatu, kita telah berusaha mengejar cita-cita kita itu dengan kerja keras banting tulang siang malam, tak kenal waktu, tak kenal lelah, sampai kita melupakan akan kodrat irodat Tuhan, atau akan lupa akan takdir Allah yang telah digariskan untuk diri kita. Akhirnya pada waktu selesailah usaha kita, segala urusan kita, tapi di waktu kita selesai mengerjakan sesuatu itu, apa yang kita inginkan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Waktu kita mau berusaha mendapatkan apa yang kita cita-citakan tersebut, akhirnya kita merasa kecewa, merasa sedih, susah. Kenapa ya aku sudah bekerja siang malam tapi kok pas-pas saja mungkin rezeki saya. Kenapa ya aku sudah susah kayak gini tapi kok apa yang aku inginkan susah, ingin tercapai. Misalkan mau beli apa nggak bisa segera tercapai. Kenapa? Nah, disitulah inti dari pengajian tersebut. Gimana kita menyikapi dan gimana kita akan melihat dari sudut pandang dalam kehidupan kita. Jadi gini, sesuatu usaha itu memang wajib dan dianjurkan oleh Allah, bahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa selagi kita masih sehat, diberi fisik jasad yang komplit, yang utuh, itu diwajibkan kita berusaha sekuat semampu kita, berusaha untuk menjalani kehidupan ini, untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak istri, kepada orang tua, diri kita, dan lain sebagainya. Itu sudah kewajiban yang dianjurkan oleh Allah kepada diri kita. Tapi di balik usaha itu kita harus ingat bahwa apa yang kita usahakan itu kita harus pasrahkan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah, hasil akhir yang menentukan itu hanya Allah yang tahu. Ya, jangan kita mengaturnya, pokoknya aku harus ini, harus itu. Boleh. Tapi nanti biasanya kalau sesuatu yang
tidak dibarengi dengan tawakal pasrah kepada Allah, itu yang ada, yang muncul hanyalah nafsu. Dan nafsu itu selalu mencari kepuasan dan akhirnya kita sendiri yang akan diperbudak oleh nafsu tersebut. Karena setiap manusia yang lahir di dunia ini membawa nafsu, dan itu tidak akan mungkin hilang dari diri kita, dari jasad tubuh kita selagi kita masih hidup di dalam dunia. Bahkan sampai alam kubur pun nafsu tersebut masih mengiringi kita, karena dia yang jujur, yang tahu setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan dunia ini. Ada yang menyebut itu sedulur papat, ada yang menyebut An-Nasir 4, dan ada yang menyebut malaikat 4, yaitu itu penyebutan masing-masing, dan itu ada penjelasannya mungkin di lain waktu ya. Kita jelaskan, sekarang kita bahas itu. Semoga bisa bermanfaat nantinya ya, dalam kita berusaha setiap hari kita mencari nafkah. Jangan lupa kita selalu ingat kepada Allah bahwa segala sesuatu yang menggerakkan, yang menjadikan adanya kita dapat rezeki, dapat sesuatu yang kita inginkan merupakan itu kehendak Allah. Apapun yang kita usahakan, kalau Allah belum berkehendak, sesuatu hal itu tidak akan tersampai kepada diri kita. Tapi bahkan kita tidak meminta pun, kalau itu sudah dikehendakkan oleh Allah untuk diri kita, maka tanpa susah payah pun kita akan mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, dari situlah rahasia-rahasia Allah yang terpendam, agar manusia ini selalu ingat dan selalu dekat kepadanya. Kalau semua apa yang kita inginkan kita dapat, kita akan lupa dengan Allah. Tapi di setiap langkah, di setiap aktivitas kita selalu mengingatnya ya, selalu memasrahkan segala urusan kita, urusan duniawi, urusan ukhrawi kita pasrahkan. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik, yang pas, yang cocok untuk kita, yang menjadikan keberkahan untuk kita. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya, atas pembahasan tadi tentang mengatur dalam kehidupan kita. Semua kita pasrahkan kepada Allah ya. Kita pasrahkan kepada Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan dan apa yang menjadi keinginan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan lahir dan batin kita, semoga senantiasa dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan salam rahayu, salam sejahtera untuk saudaraku semua dimanapun berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.